Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Fadila Junaidi akan mempresentasikan beberapa materi mengenai proses pemodalan bisnis. Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai 4 tahapan dari modal bisnis proses life cycle. Di antaranya terdapat fase analisis yang berhubungan dengan meninjau lingkungan dan proses yang sedang berjalan. Pada fase ini juga melibatkan kegiatan workshop untuk membahas pro dan kontra proses bisnis yang sedang berjalan. Dan juga dapat mengidentifikasi area proses bisnis yang tidak berjalan dengan baik dan yang perlu perbaikan. Di mana pada fase analisis ini, biasanya menggunakan tools yang bergantung pada teknologi, misalkan seperti penggunaan tools data mining yang juga bisa digunakan untuk melakukan analisis data bisnis pada fase analisis ini. Selanjutnya, masuk pada tahap desain. Pada tahap desain ini digunakan untuk merancang solusi untuk masalah yang saat ini diidentifikasi dalam suatu proses bisnis. Kemudian masuk pada tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, proses bisnis pekerjaan yang terlibat dalam mengimplementasikan proses yang disepakati dalam tahap desain, di mana dikenal juga dengan tahap realisasi atau realization karena menjangkau perwujudan bisnis proses baru. Pada fase ini juga bisa membutuhkan waktu yang lama berdasarkan dengan ruang lingkup proses bisnis yang dikaji. Selanjutnya, pada tahap monitor. Pada tahap monitor ini berkaitan dengan pemantauan proses bisnis yang sedang berjalan, mana yang paling optimal. Dan juga pada tahap monitor ini, tindakan dan transaksi setiap proses dapat dicatat dan informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun key performance indicator dan juga menjadi dasar untuk tahap analisis. Kita masuk pada pembahasan mengenai metode pengumpulan data. Di antaranya adalah wawancara atau interview, di mana wawancara ini merupakan suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Wawancara ini memungkinkan analisis sistem mendengar tujuan-tujuan, perasaan, pendapat, dan prosedur-prosedur informal dalam wawancara dengan para pembuat keputusan organisasional. Pada tahap wawancara ini, juga terdapat beberapa langkah-langkah yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara atau interview. Di antaranya adalah membaca materi latar belakang. Jadi sebelum melakukan wawancara, si pewawancara harus memahami dan juga menguasai materi dari latar belakang topik yang akan diangkatkan. Kemudian, menetapkan tujuan dari wawancara tersebut apa. Setelah itu, memutuskan siapa yang akan diwawancarai dan juga menyiapkan orang yang akan diwawancarai. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu orang seperti apa background yang akan kita jadikan narasumber dan kemudian menetapkan siapa narasumber yang akan kita wawancarai. Selanjutnya adalah menentukan jenis dan struktur pertanyaan. Metode selanjutnya terdapat Joint Application Design atau JAD, merupakan pendekatan alternatif untuk mewawancarai pengguna satu demi satu yang dikembangkan oleh IBM, di mana latar belakang digunakannya JAD ini adalah untuk menyingkat waktu sekaligus biaya yang diperlukan dalam wawancara, meningkatkan mutu hasil informasi yang diperoleh, menciptakan identifikasi lebih banyak pengguna dengan sistem informasi baru sebagai hasil proses-proses partisipasi. Selanjutnya, survei melalui kuesioner, di mana pada survei melalui kuesioner ini suatu daftar yang berisi dengan pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan penganalisis untuk melakukan pengumpulan data mengenai sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik dari orang-orang utama yang di dalam organisasi, serta pendapatan dari responden yang dipilih. Materi selanjutnya mengenai definisi Critical Path Method atau CPM dan juga bagaimana cara CPM jika digambarkan menggunakan activity on node dan juga activity on a row. Di mana CPM atau Critical Path Method sendiri merupakan teknik untuk menganalisis jaringan, kegiatan atau aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total, di mana CPM ini didapatkan dari sebuah diagram jaringan yang memperlihatkan hubungan dan urutan aktivitas-aktivitas dalam suatu proyek. Secara umum, network diagram digambarkan menggunakan activity on node atau AON dan juga activity in a row atau AOA, di mana AON ini aktivitas proyek direpresentasikan dengan titik atau node, sementara pada AOA aktivitas kegiatan direpresentasikan dengan a row atau panah. Berikut contohnya, contoh kasusnya di sini. Nah, dari contoh di atas ada dua activity yaitu STU di mana S merupakan predesesor dari aktivitas T dan T merupakan predesesor dari aktivitas U.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.